Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanza dengan NIM 2023 42088. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil resum dari tugas mata kuliah rantai pasok yang berjudul Supply Chain Day dengan tema isu-isu dalam rantai pasok. Nah, jadi gambaran umumnya itu webinar ini membahas perkembangan dan tantangan terbaru dalam manajemen rantai pasok modern, mulai dari keberlanjutan pemanfaatan AI dan data analisis hingga perancangan jaringan distribusi informasi. Jadi topik-topik yang diangkat sangat relevan ya dengan mata kuliah manajemen rantai pasok ini, logistik, sistem produksi, dan perancangan jaringan distribusi. Baik, jadi saya akan mulai menjelaskan resume setiap dari pemateri tersebut. Yang pertama ada Profesor Insinyur Anyoman Pujawan. Jadi yang mengangkat topik Sustainable Supply Chain Management Toward a Greener Future. Jadi pemateri pertama membahas bagaimana konsep keberlanjutan sustainable menjadi isu utama dalam rantai pasok saat ini. Rantai pasok tidak lagi hanya berfokus pada biaya dan kecepatan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Jadi beliau menjelaskan bahwa perusahaan perlu menerapkan green supply chain, seperti yang pertama ada pengurangan emisi karbon dalam proses distribusi, yang kedua ada pemilihan supplier yang ramah lingkungan, yang ketiga ada efisiensi penggunaan energi dan bahan baku, yang keempat ada penerapan konsep circular economy. Baik, jadi yang kita lanjut ke pemateri kedua ada Ivan Kristianto Singgi. Nah, jadi beliau mengangkat topik AI dan data analysis for supply chain optimization. Nah, jadi materi kedua ini berfokus pada pemanfaatan artificial intelligence atau AI dan data analisis untuk meningkatkan kinerja rantai pasok. Jadi beliau menjelaskan bahwa data kini menjadi aset utama dalam pengambilan keputusan supply chain. Ada beberapa penerapan yang dibahas diantaranya, yaitu yang saat pertama ada peramalan permintaan, yang kedua ada optimasi persediaan untuk mengurangi overstock dan stock out, yang ketiga ada penentuan rute distribusi yang lebih efisien, lalu yang keempat pengambilan keputusan real time berbasis data. Nah, jadi dalam mata kuliah rantai pasok ini, materi ini sangat relevan dengan topik perencanaan dan pengendalian persediaan dan optimasi sistem, karena menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi proses supply chain. Lalu pemateri ketiga yaitu ada Paulina Kusariningsi. Nah, jadi beliau mengangkat topik supply and frequency capacity installation in pharmaceutical distribution network. Jadi pemateri ketiga ini membahas rantai pasok pada industri farmasi yang memiliki karakteristik khusus seperti produk sensitif, regulasi ketat, dan tuntutan keandalan tinggi. Jadi materi ini menekankan pentingnya yang pertama itu ada perencanaan kapasitas distribusi, penentuan frekuensi pengiriman yang tepat, menjaga ketersediaan obat tanpa mengorbankan kualitas, lalu yang keempat ada menghindari keterlambatan dan kekosongan stok obat. Jadi dalam mata kuliah rantai pasok ini berkaitan sangat erat dengan desain jaringan distribusi, manajemen logistik, dan perencanaan kapasitas terutama pada industri dengan tingkat risiko tinggi seperti farmasi. Nah, jadi kesimpulan umumnya itu dari keseluruhan webinar ini menunjukkan bahwa rantai pasok modern itu yang pertama tidak hanya fokus pada efisiensi biaya. Lalu yang kedua sangat dipengaruhi oleh teknologi dan data. Yang ketiga itu harus memperhatikan keberlanjutan dan karakteristik industri. Jadi dari ketiga materi tersebut saling melengkapi dan memberikan gambaran nyata bagaimana teori rantai pasok yang dipelajari di kelas diterapkan di dunia industri saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.